Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bertemu pada perkuliahan online mata kuliah termodinamika 2. Kali ini kita masuk pada pertemuan 3 dengan topik sistem daya uap. Jadi sebelumnya kita sudah bahas sistem daya uap bagian pertama. Ini kita lanjutkan untuk sistem daya uap bagian kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang siklus Rankine sederhana ideal ya. Jadi ini adalah model sistem pembangkit daya yang paling sederhana ya, yaitu siklus Rankine ideal, di mana kondisi steam ya, di tingkat keadaan 1 ya, pada saat keluar boiler itu adalah kondisi saturated vapor ya, kondisi uap jenuh. Dan ini susah untuk menghasilkan 100% uap jenuh itu susah dipertahankan pada kondisi tersebut ya. Kemudian juga yang kedua, temperatur pada kondisi saturated itu dibatasi ya, sangat dibatasi. Temperatur maksimum ya itu 374 ya. Di sini ya, di puncak ini ya, puncak Kuba ini 374 pada tekanan kritis ya. Nah, ini tentunya dalam kondisi tekanan di bawah tekanan kritis dan temperaturnya juga dalam kondisi yang di bawah temperatur kritis, itu tentunya masih dibilang rendah gitu ya, masih dibilang rendah. Dan yang kedua, kualitas daripada uap. Telah disampaikan sebelumnya bahwasanya kualitas uap itu tidak boleh kurang dari 90% pada turbin ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya, karena kalau terlalu basah maka bisa merusak daripada turbin ya. Nah, efisiensi yang dihasilkan daripada siklus Rankine ideal ini masih dianggap rendah ya. Nah, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha untuk memperbaiki daripada siklus ideal ini ya. Untuk memperbaiki siklus Rankine dengan tujuan adalah ingin meningkatkan daya dan efisiensi daripada pembangkit tenaga uap. Ada 8 cara ya. Di antaranya adalah yang pertama, menaikkan tekanan ketel ya. Cara yang pertama ini itu dilakukan dengan meningkatkan tekanan pada ketel atau steam generator ya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menurunkan tekanan kondenser pada tekanan vakum atau tekanan di bawah 1 atmosfer ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan pemanas lanjut atau
dikenal dengan superheater ya. Kemudian yang keempat adalah menggunakan pemanas ulang atau dikenal dengan reheater. Selanjutnya yang kelima, untuk meningkatkan daya dan efisiensi pada siklus Rankine itu bisa menggunakan siklus regenerasi ya. Siklus regenerasi atau dikenal dengan feed water heater. Nah, ini bisa ada dua cara. Yang pertama adalah siklus tertutup ya. Yang kedua adalah siklus terbuka ya. Ada juga dengan mekanisme pompa ke depan atau ekspansi ke belakang atau masuk kembali ke kondenser. Kemudian cara keenam yaitu dengan memanfaatkan siklus biner ya. Kemudian ketujuh, siklus kombinasi yang mana ini banyak digunakan pada pembangkit-pembangkit yang pada awalnya menggunakan sistem PLTG ya, pembangkit tenaga gas. Jadi dikombin dengan pembangkit tenaga uap. Yang ke-8 adalah siklus kogenerasi, yaitu dengan memanfaatkan daya dan panas. Jadi tidak hanya daya ya berupa energi listrik yang dihasilkan, tapi juga memanfaatkan panas untuk suatu sistem. Ya, cara yang pertama adalah menaikkan tekanan pada kettle ya, atau pada boiler atau pada steam generator. Ya, dengan cara menaikkan tekanan pada boiler ya, maka tentunya kita bisa melihat ini dari satu ya, tingkat keadaan satu menjadi tingkat keadaan satu aksen. Di sini memang terlihat bahwasanya semakin tinggi tekanan maka temperatur jenuh ya, temperatur jenuh di sini ini juga semakin tinggi. Jadi temperatur saturated steam ya, temperatur itu menjadi lebih tinggi ya, dari yang tadinya di sini menjadi naik ya, dari satu menjadi satu aksen. Artinya dengan tekanan naik ya, maka temperatur juga akan naik, temperatur jenuh. Kalau ini kasusnya adalah masih dalam kondisi saturated ya, saturated. Jadi saturated steam atau saturated vapor. Ya, jadi dalam kondisi saturated vapor, maka di sini temperatur akan meningkat dengan meningkatkan tekanan. Nah, dengan temperatur meningkat, tentunya diikuti dengan entalpi yang lebih tinggi. Ya, sehingga kerja yang dihasilkan pun ya, kita tahu bahwa kerja turbin itu adalah H1 atau H1 aksen ya, H1 aksen dikurangi dengan H2 atau H2 aksen. Jadi di sini terlihat bahwasanya ada peningkatan
entalpi pada titik 1 ya. Ya, kerja turbin tentunya meningkat ya di sini ya. Akan tapi di sini pada saat masuk ke kondenser ya, itu kualitas daripada uap itu sangat turun. Artinya di sini uap sangat basah ya. Jadi kandungan mix liquidnya itu lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi. Tentunya ini juga bisa membahayakan kerja turbin gitu ya. Sehingga kenapa di sini dibuat tanda tanya ya, gitu ya. Jadi memang perlu ada batasan daripada kualitas daripada uap pada saat keluar turbin. Ya. Ya, peningkatan tekanan pada ketel ya, pada boiler itu bisa sampai di atas tekanan kritisnya di sini ya. Tekanan kritis itu adalah 22,1 megapascal ya. Nah, tentunya dengan kenaikan temperatur itu juga pasti ya, karena tekanan meningkat diikuti dengan peningkatan temperatur. Yang artinya di sini entalpi yang dihasilkan itu tentunya lebih tinggi ya. Tentunya akan meningkatkan besarnya entalpi yang digunakan sebagai energi untuk menggerakkan daripada turbin uap, gitu ya. Nah, tentunya di sini yang perlu diperhatikan adalah material daripada boiler ya, karena di sini dituntut boiler harus mampu menahan tekanan ya, tidak hanya tekanan tapi juga temperaturnya ya. Temperaturnya juga tinggi, sehingga ini sangat berpengaruh pada kemampuan material untuk menerima beban ya, beban operasi daripada boiler yang nantinya pada beban dan tekanan tinggi itu rawan terjadi creep atau kelelahan daripada material akibat beban tinggi ya. Itu. Nah, sehingga ini perlu diperhatikan ya, material ini. Pada turbin-turbin yang lama ya, pembangkit-pembangkit lama itu masih menggunakan yang super heat saja ya, tidak sampai pada super critical. Ini berlaku untuk pembangkit-pembangkit baru ya, dengan daya yang lebih besar daripada pembangkit yang menggunakan superheat ya. Pengaruh tekanan terhadap daya dan efisiensi sistem pembangkit daya uap itu ada dua ya. Yang pertama, kita bisa menaikkan tekanan. Yang kedua, kita juga bisa menurunkan tekanan. Nah, tekanan ini diturunkan di kondenser ya. Gitu. Kalau menaikkan tekanan itu pada boiler. Ya, perlu diperhatikan di sini ya, bahwasanya tekanan untuk kondensasi di sini adalah tekanan pada kondisi vakum ya, di bawah 1 atmosfer atau di bawah 1 bar lah ya. Di bawah 1 bar. Nah,
untuk umumnya ya, untuk pembangkit itu biasanya kurang lebih 0,08 bar tekanan vakumnya di bawah 1 atmosfer. Nah, ini kalau Anda lihat di tabel A3 ya, maka pada tekanan 0,08 bar itu temperatur saturatednya ya, temperatur jenuhnya di sini ya. Ini kurang lebih 41,51 derajat Celcius. Jadi kalau di sini ini fasanya adalah Q-out ya. Q-out. Jadi kalor dibuang ke lingkungan ya pada kondenser. Gitu ya. Artinya di sini butuh alat untuk perpindahan panas, untuk membuang panas, di mana untuk membuang panas itu harus ada beda temperatur gitu ya. Nah, temperatur yang membuang panas tentunya harus lebih dingin ya. Temperaturnya harus lebih dingin. Nah, sehingga ini menjadi penting ya. Ketika temperaturnya semakin rendah, maka ketika tekanan di kondenser semakin rendah, ya mungkin bisa jadi di bawah 0,08, maka temperatur saturatednya juga makin turun. Nah, ini menjadi batasan ya, di mana membuang panas pada kondenser itu harus memperhatikan media pendinginnya gitu ya. Ya, kalau dia media pendinginnya itu kan media pada kondisi udara atmosfer, airnya juga gitu, air pendinginnya biasanya gitu ya. Nah, terlalu rendah juga gitu ya, dibatasi di situ. Ya mungkin 30 derajat. Nah, sehingga ketika tekanannya semakin turun itu semakin bagus. Tapi ketika dia melewati kondisi temperatur saturatednya, ya, melewati kondisi temperatur lingkungan itu yang tidak bisa ya, karena akan susah untuk membuang panas, membuat fasa yang dari turbin fasa uap menjadi fasa cair, gitu. Ya, jadi biasanya temperatur untuk perpindahan panas itu kurang lebih deviasinya adalah 10 derajat Celcius ya. 10 derajat Celcius. Jadi kalau temperatur air pendinginnya 30 derajat ya, maka temperatur vakumnya itu ya, temperatur pada tekan vakumnya itu kurang lebih 40 derajat. Kira-kira begitu. Ya, cara yang ketiga untuk meningkatkan daya dan efisiensi dari siklus Rankine sederhana adalah dengan pemanas lanjut ya, atau menggunakan superheat. Jadi yang tadinya di sini temperaturnya masuk temperatur saturated ya, saturated vapor, maka dia dipanaskan terus ya. Jadi di boiler diberikan key input ya, panas masuk sehingga temperaturnya tidak di satu, melainkan meningkat menjadi satu aksen. Nah, dengan meningkatkan temperaturnya di sini ya, maka dia tidak lagi menjadi jenuh ya, tapi menjadi uap super ya, atau dikenal dengan uap superheat ya. Nah,
dengan kondisi dia pada kondisi superheat ya, maka energi ya dalam bentuk entalpi di sini ini juga lebih tinggi ya dibandingkan dengan H1 ya. H1 aksen itu tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan H1 ya. Gitu. Dan lebih kering tentunya ya. Uapnya lebih kering. Kalau kita lihat di sini di dua aksen ini dia lebih kering, lebih ke arah kanan ya. Artinya dari safety daripada turbin ya, turbin lebih aman ya, tidak mudah untuk terjadi wear atau keausan akibat tingkat kebasahan daripada uap sebagai fluida kerja gitu ya. Jadi itu keuntungannya uap superheat. Nah, pembangkit seperti pembangkit tenaga uap ya, seperti di PLTU Suralaya ya, PLTU Suralaya, Muara Karang ya, dan sebagainya ya. Nah itu tentunya masih menggunakan superheat ya, gitu. Superheat. Ini pembangkit lama ya. Gitu. Jadi di sini jelas dengan superheat maka kerja turbin meningkat, efisiensi meningkat, kualitas ini ya daripada uap pada saat masuk ke kondenser itu juga lebih tinggi, gitu ya. Dengan efisiensi meningkat, ya tentunya rupiah pun juga meningkat, tapi lebih ekonomis ya. Di sini juga tentunya dibatasi dengan temperatur ya, temperatur daripada material gitu ya. Makin tinggi bagus, makin tinggi ya. Tapi juga materialnya harus memang dianggap mampu ya untuk menahan pada beban tekanan dan temperatur tinggi. Nah, yang keempat ini adalah pemakaian pemanas ulang ya. Kalau tadi sebelumnya adalah pemanas lanjut, ini adalah pemanas lanjut. Maka ini cara yang berikutnya adalah menggunakan pemanas ulang. Jadi kalau kita lihat di sini uap yang keluar dari turbin pertama ya, itu dia masuk lagi ke dalam boiler ya, masuk lagi ke dalam boiler, dipanaskan lagi gitu ya, atau dikenal dengan reheater ya. Jadi di sini ada alat yang disebut reheater ya, reheater. Jadi dipanaskan lagi di dalam boiler itu, prosesnya reheating ya. Nah, oleh reheater uap yang keluar daripada turbin pertama ya, jadi ketika keluar dari turbin tentunya kan tekanannya turun gitu ya, tekanannya turun, misalkan dari 60 ya jadi 20 misalkan gitu ya bar. Nah itu selanjutnya dipanaskan kembali. Dengan dipanaskan kembali maka temperaturnya akan meningkat. Jadi ketika masuk ke turbin kedua ini ya, di titik 3 ini, di tingkat keadaan 3 temperaturnya meningkat ya. Kalau kita lihat di sini temperaturnya meningkat. Nah, dengan
temperaturnya meningkat. Akan tetapi di sini tekanannya turun ya, tekanannya turun karena kita ketika melewati turbin terjadi ekspansi, maka tekanannya berkurang ya. Ketika masuk turbin pertama kemudian keluar pada turbin pertama, tekanannya berkurang, sehingga pada saat masuk ke turbin kedua ya, dan pada saat masuk ke reheater itu tekanannya itu mengikuti tekanan pada saat keluar turbin pertama gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita bisa melihat yang tadinya kerja turbin itu hanya turbin pertamanya saja ya, H1 minus H4 aksen, menjadi ada peningkatan ya. Jadi W total itu dengan W turbin pertama dan W turbin kedua. Jadi ada 2 kali kerja turbin. 2 kali kerja turbin. Jadi turbin pertama itu W turbin 1 itu adalah H1 min H2 ya. Gitu. Nah, sedangkan W turbin kedua ya, itu adalah H3 min H4 gitu ya. Jadi di sini kerja turbinnya meningkat ya. Kualitas daripada uap yang keluar daripada turbin kedua ya, masuk ke kondenser ya, masuk ke kondenser di sini, ini kualitasnya meningkat ya, kualitas uapnya ya, jadi lebih kering ya, gitu ya. Jadi ke turbinnya juga tentunya lebih aman. Ya, untuk mengetahui bagaimana efek daripada kemampuan reheat ya terhadap kondisi siklus Rankine ideal ya, untuk kita bandingkan, itu kita bisa lihat contoh soal berikut ya, di contoh 8.3 ya. Ya, diketahui fluida kerja siklus Rankine ideal ya menggunakan superheat dan reheat ya. Jadi yang pertama itu superheat ya, kemudian di reheat lagi. Ya, uap ya, uap masuk pertama kali ke turbin tingkat pertama itu 80 MPa atau 80 bar ya, 80 bar. Temperaturnya diketahui 480 derajat Celcius. Jadi kalau kita gambarkan, jadi untuk membuat atau untuk kita bisa menjelaskan suatu permasalahan ini, kita bisa gambar ya, skema daripada sistem pembangkit tenaga uapnya ya. Kemudian yang kedua kita gambarkan diagram TS-nya ya, TS diagram ya. Jadi kondisinya itu ya, tingkat keadaan pertama ini kita gambarkan di TS diagramnya. Ini tekanannya pada saat masuk turbin 8.0 MPa ya, atau 80 bar. Temperaturnya di sini ya, ini adalah 480 ya. Kita tuliskan di skema sistemnya itu seperti ini ya. Ini seperti ini. Kemudian
ekspansi menjadi 0,7 MPa atau 70 bar ya. Nah, jadi setelah melewati turbin pertama ya, kemudian tekanannya turun 8 MPa, kemudian masuk ke reheater ya, ini masuk ke reheater, dipanaskan lagi sehingga temperaturnya menjadi T3 ya, temperaturnya menjadi T3. Nah, selanjutnya setelah melewati turbin tingkat keadaan kedua ya, turbin kedua, maka dia akan masuk ke kondenser ya, masuk ke kondenser di sini. Masuk ke kondenser itu dengan tekanan 0,008 MPa atau 0,08 bar ya. Kemudian diketahui juga di sini kerja atau daya bersih itu 100 MW. Jadi kapasitas pembangkitnya 100 MW ya. 100 MW. Nah, kita diminta untuk mencari berapa efisiensi termalnya ya. Yang kedua, berapa massa laju aliran massanya ya daripada uap. Kemudian yang ketiga adalah berapa laju perpindahan panas yang terjadi. Nah, untuk menyelesaikannya itu sama dengan contoh yang pertama ya, itu kita cari kondisi tingkat keadaan masing-masing daripada pembangkit ya, kondisi tingkat keadaannya masing-masing ya. Ya, kita gambarkan grafiknya ya. Gini ya, 1, 2, 3, 4 ya, buat ada gambaran saja ya. Nah, jadi di 1 itu adalah kita sudah mengetahui yaitu tekanannya 8 MPa dan 480 derajat Celcius temperaturnya ya. Sehingga dengan tabel A4 untuk superheat ya, kita pakai tabel A4 yaitu kita bisa mencari berapa nilai H1-nya. Kemudian juga kita bisa mencari S1. Ya, ketemu S1 H1. Nah, selanjutnya kita mencari tingkat keadaan kedua ya, tingkat keadaan kedua. Caranya ya diketahui apa di sini tingkat keadaan kedua? Diketahui adalah tekanannya ya, tekanan kedua ya. Tekanan di tingkat keadaan kedua itu adalah 0,7 MPa ya, atau 7 bar ya. Nah, selanjutnya di situ tekanan saja yang diketahui, sedangkan kondisi di sini nggak diketahui ya. Yang jelas di sini ini kondisinya adalah kondisi mix ya, tekstur ya. Artinya di sini kita disuruh untuk mencari berapa X-nya dulu ya, X-nya dulu. Nah, X ini didapat dari mana? Didapat dari entropi ya. Karena kondisi di 1,2 itu adalah isentropik. Nah, ini ya. Artinya entropi pada tingkat keadaan 1 itu sama dengan entropi pada tingkat keadaan kedua ya. Jadi dengan entropi yang sama dengan tabel A3 kita bisa mencari berapa nilai X2-nya ya, dengan kita mencari Sg pada tekanan 0,7 MPa ya. Sg-nya berapa?
SF-nya berapa, kemudian S2-nya sudah diketahui. S2 sama dengan S1 ya. S2 sama dengan S1. Sama dengan tingkat keadaan 1. Sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya kualitas daripada uap itu adalah 0,9895 atau 98,95%. Ya, artinya masih kering ya, sudah mau saturated vapor ya. Nah, dengan mengetahui X, maka kita bisa mencari berapa tingkat keadaan 2 ya. Jadi, H2 sama dengan HF plus X2 HFG ya. Gitu ya. Nah, itu kita bisa mencari H2. Nah, tingkat keadaan 2 ketemu ya. Jadi, tingkat keadaan 1 untuk mencari H1 ya, tingkat keadaan kedua kita cari H2. Kemudian tingkat keadaan 3 ini. State 3 itu tingkat keadaan 3 ya. Itu mencari H3 ya. Mencari H3 itu tekanan itu adalah 0,7 bar sudah diketahui ya. Kemudian temperatur itu diketahui ya di soal yaitu 440 derajat Celcius, sehingga dengan tabel A4 ini kita bisa mencari berapa nilai H3-nya gitu ya. Nah, H3 ketemu, maka untuk mencari H4 maka kita harus dapat dulu nilai S3-nya ya. Jadi H3 S3 itu didapatkan berdasarkan tekanan dan temperatur di tingkat keadaan ketiga ya. Nah, setelah itu sama dengan sebelumnya, kita mencari kualitas uap di X4 ya. X4 ketemu, maka dengan rumus yang sama ya, H4 berarti ya sama dengan HF4 ya. HF5 ya. HF aja ya, HF5, HF4 plus X4 kali HFG. HFG itu adalah ini 4 aja ya biar nggak bingung. HFG ini adalah HG4 minus HF4, atau langsung bisa kita lihat di tabel ya, berdasarkan ini tekanan ya, berdasarkan tekanan 0,008 MPa ya, atau 0,08 bar ya. Nah, kalau sudah kita ketahui semua tiap tingkat keadaan ya, H1, H2, H3, H4, H5, maka kita bisa mencari berapa efisiensinya ya. Berapa efisiensinya. Tinggal kita masukkan saja ya. M dot-nya juga begitu. Atau mass flow rate-nya ya. Kemudian heat transfer juga gitu. Nah, kita akan dapatkan nilainya ya. Efisiensi 40,3%. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya ya, tanpa reheater, di contoh 8.1 ini ada peningkatannya dari 37% menjadi 40% gitu ya. Jadi dengan adanya superheat dan reheater ya, superheater dan reheater, maka efisiensi daripada sistem pembangkit daya uap itu meningkat ya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai penutup untuk memperkaya ya, untuk
melatih Anda untuk bisa memahami soal-soal pada materi ini, maka Anda coba mengerjakan soal ya 8.2 dan 8.19 ini ya. Nah, ini bisa Anda kerjakan di rumah, dan nanti setelah selesai Anda kerjakan, Anda bisa kirim gambar jawabannya ya melalui Spada ya. Spada sudah dibuatkan ininya ya, tempat untuk Anda bisa upload ya. Demikian, kalau ada pertanyaan diskusi bisa Anda tanyakan di Spada ya, interaksi Spada, atau langsung bisa via WA ya, gitu ya. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.